warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Pemirsa PKS TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di bulan yang sangat mulia, bulan suci Ramadan. Dan sekarang kita sudah berada di akhir bulan suci Ramadan. Masyiral mu'minin rahimakumullah. Ada dua hal bagi seorang mukmin dan itu harus diraih dengan segera, diraih dengan cepat, nggak boleh ditunda-tunda. Tapi kapan ada kesempatan dia terus meraih dua hal itu. Apa itu? Yaitu ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, bercepat-cepatlah kalian untuk menuju ampunan Allah, untuk meraih ampunan Allah, dan untuk meraih surga yang luasnya adalah seluas langit dan bumi. Masyiral mu'min rahimakumullah. Jadi dua hal ini harus kita raih dengan sungguh-sungguh, harus kita raih dengan cepat, itu ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingatkan kembali bahwa dua hal ini terbuka lebar di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan Ramadan adalah bulan dibukakannya pintu-pintu surga. Untuk di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan berbagai ampunan. Kalau bagi yang bertaubat tentu jelas, tapi ada beberapa amalan yang itu bisa menghasilkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Di antaranya adalah yang amalan utamanya itu saum. Untuk saum, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang menjalankan saum di bulan Ramadan karena iman dan dia karena ingin mengharap ridho Allah, maka ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi mari kita benarkan saum kita, mulai dari niatnya, caranya, jauhi hal-hal yang membatalkannya, baik itu membatalkan pahala, mengurangi pahala, ataupun membatalkan puasa, agar meraih ampunan dari Allah. Yang kedua adalah qiyam atau sholat malam. Rasulullah menyampaikan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi siapa yang melakukan sholat di malam Ramadan karena iman, tujuannya ingat lagi karena iman dan karena ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi amalan yang kedua untuk meraih ampunan Allah ada dengan qiyam. Maka sepanjang Ramadan ini kita upayakan tidak ada satu malam pun yang kita di situ tidak menjalankan tarawih, menjalankan tahajud. Merugi kalau satu malam terlewati, apalagi sekarang di 10 akhir Ramadan, yang di situ ada malam yang terbaik, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketiga, amalan yang ketiga, dan ini amalan yang bisa terjadi di akhir-akhir Ramadan, di 10 akhir Ramadan, yaitu adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar atau sholat di malam Lailatul Qadar. Rasulullah menyampaikan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan qiyam, melakukan sholat di malam Lailatul Qadar karena iman, ingat faktor pendorongnya adalah karena iman, wahtisaban, dan juga karena ingin mengharap ridho Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka di 10 akhir ini jangan sampai ada satu malam pun yang terlewat untuk kita qiyamul lail. Jangan sampai ada satu malam pun kita ketinggalan tarawih, ketinggalan tahajud, walaupun itu 2 rakaat, karena bisa jadi malam itu adalah
bagian dari malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan sholat di waktu itu lebih utama daripada sholat di 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Maka rugi kalau misalkan di 10 akhir kita tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan tahajud, tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan qiyamul lail tarawih. Dan juga ada penambahnya yang terbuka luas di bulan Ramadan, diantaranya adalah beristighfar di waktu sahur. Ini bukan hanya di Ramadan, tapi di setelah Ramadan juga mudah menjadi amalan. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur, waktu saudara sepertiga malam, waktu terbaik di mana Allah turun ke langit dunia. Di situ orang yang meminta ampunan maka akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Istighfar di waktu itu adalah terbaik. Maka di bulan Ramadan ini semuanya hampir rata-rata kita terbangun untuk sahur. Jadi agenda kita di waktu sahur bukan hanya sekedar makan, bukan hanya makan sahur saja, tapi ditambah agendanya diantaranya adalah beristighfar, memperbanyak istighfar agar kita meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa meraih pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga di Ramadan ini benar-benar kita meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga qiyam kita jaga saum kita jaga juga amalan-amalan yang lainnya, apalagi di 10 malam Ramadan kita benar-benar bersungguh-sungguh dalam melakukan sholat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Demikian para pemirsa PKS TV, mohon maaf atas segala khilaf. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.